Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi Pohan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dan diskusi kami mengenai simulasi dinamika thermal panel surya yang beranggotakan kelompok saya sendiri Selvina Yunanda dan rekan saya. Saya Nasyo Aldira. Saya Adisa Ivariska. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai landasan teori dan teori dasar yang akan digunakan dalam program yang akan kami buat. Untuk dasar teori dan latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Adisa Ayu Fariska. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang latar belakang. Panel surya beroperasi dalam lingkungan yang penuh variasi termal. Suhu permukaan panel sangat dipengaruhi oleh paparan matahari, angin, dan kondisi lingkungan lainnya. Perubahan suhu ini penting untuk dianalisis karena berdampak langsung terhadap efisiensi konversi energi panel surya. Simulasi distribusi suhu secara numerik dapat diberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana panas menyebar di sepanjang panel seiring waktu. Adapun tujuan dari proyek kami yang pertama yaitu memodelkan penyebaran panas sepanjang panel surya satu dimensi akibat pemanasan lokal. Yang kedua itu ada untuk menganalisis evolusi distribusi suhu dari waktu ke waktu menggunakan pendekatan numerik. Lalu yang terakhir itu ada menganimasikan simulasi suhu dalam bentuk grafik satu dimensi dan peta panas dalam dua dimensi. Adapun landasan teori yang kami gunakan pada proyek kali ini, yang pertama itu ada persamaan panas atau heat equation. Persamaan panas ini adalah persamaan diferensial parsial yang menggambarkan penyebaran suhu dalam suatu medium. Dalam suatu dimensi, persamaan ini ditulis sebagai perubahan suhu per perubahan waktu sama dengan alfa perubahan suhu kuadrat per perubahan posisi kuadrat. Simulasi dilakukan menggunakan metode numerik benda hingga eksplisit, yang menghitung suhu pada setiap titik dari waktu ke waktu. Dapat dinyatakan dalam persamaan TIN plus 1 sama dengan TIN plus alfa delta T per delta X kuadrat. Dikali TI plus 1N kurang 2 TIN plus TIN kurang 1 per N. Visualisasi hasil berupa grafik suhu dan heat map menunjukkan bagaimana panas menyebar dari pusat ke seluruh batang. Sekian pemaparan materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu kode dan program yang digunakan. Jadi di sini kami menggunakan program menggunakan Python. Akan dijelaskan oleh rekan saya Nasyo Aldira. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan program yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan dinamika panel surya tersebut. Program ini bertujuan untuk memvisualisasikan evolusi suhu dalam satu dimensi secara numerik, lalu divisualisasikan dalam bentuk animasi dua dimensi heat map. Kita menggunakan bahasa Python dan library Matplotlib serta NumPy. Secara penjelasan langkah kode akan dijelaskan berikutnya. Pada slide ini, pertama kita mengimpor 3 library utama, yaitu NumPy. Untuk perhitungan numerik, kita gunakan Matplotlib PyPlot yang digunakan untuk memvisualisasikannya, dan animasi ini untuk membuat animasi. Yang kedua yaitu inisialisasi parameter. Kita tetapkan panjang domain L sebesar 1 meter, dan jumlah titik ruangnya NX yaitu 50. Maka DX adalah jarak antar titik. Kita juga tetapkan alfa sebagai konduktivitas termal, serta DT dan NT untuk waktunya. Yang ketiga ada inisialisasi suhu awal. Array T diisi 25 derajat di semua titik, kecuali sepertiga bagian tengah domain yang kita set ke 100 sebagai sumber panas awal. Yang keempat ada siapkan array 2 dimensi untuk heat map.
array T dua dimensi ini menyimpan distribusi suhu untuk setiap waktu dan nantinya akan divisualisasikan dalam bentuk heat map animasi. Yang kelima, fungsi update suhu. Di sini kita gunakan rumus yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya untuk menghitung distribusi suhu yang menggunakan metode eksplisit tadi. Selanjutnya, kita akan membuat figur visualisasi. Kita buat dua subplot, satu untuk grafik satu dimensi suhu terhadap posisi, dan satu lagi kita gunakan heat map terhadap posisi dan waktu. Yang ketujuh ada plot awal distribusi suhu satu dimensi. Di sini distribusi awal suhu divisualisasikan sebagai garis biru nantinya saat di output. Yang kedelapan ada plot awal heat map dua dimensi, digunakan untuk menampilkan suhu dalam bentuk warna di heat map. Nantinya akan ada dua output, ada plot suhu satu dimensi dan heat map dua dimensi. Yang kesembilan, kita membuat figur visualisasi, fungsi animasi memperbarui suhu setiap frame dan mengganti isi heat map serta garis suhu. Di sini output yang akan keluar nantinya berupa gambar visualisasi. Dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan animasi. Animasi dijalankan dengan Fang Animation, lalu ditampilkan menggunakan PLT Show. Program ini menggambarkan bagaimana panas menyebar dari pusat ke seluruh domain seiring waktu dan sangat berguna untuk pemahaman konsep difusi atau konduksi panas. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu output dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk output dapat rekan-rekan lihat pada slide berikut. Ketika dijalankan, program akan menghasilkan output seperti berikut. Distribusi panasnya memang tergolong lambat, namun ketika videonya dipercepat, maka akan terlihat distribusi panasnya dan perubahan distribusi panas terhadap waktunya seperti berikut. Pada gambar yang sebelah kiri menunjukkan distribusi panas satu dimensi dan sebelah kanan itu distribusi panas dua dimensi dengan gradasi warna. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan yaitu simulasi ini berhasil menunjukkan bagaimana panas menyebar sepanjang suatu medium satu dimensi, yaitu batang atau panel surya, akibat perbedaan suhu awal. Baik secara teori maupun implementasi numerik, fenomena ini dijelaskan melalui persamaan diferensial parsial atau PDP, tipe konduksi panas satu dimensi. Nah, program Python ini membagi batang sepanjang 1 meter menjadi 50 titik grid dan memberikan suhu awal 25 derajat Celcius secara merata, dengan pemanasan lokal 100 derajat Celcius di bagian tengah. Program Python ini juga menggunakan perulangan waktu sebanyak 200 langkah untuk mensimulasikan bagaimana suhu merambat, serta menyimpan dan menampilkan suhu dalam dua bentuk visual, yaitu kurva satu dimensi terhadap posisi, yaitu snapshot tiap waktu, dan peta warna dua dimensi suhu terhadap posisi dan waktu, yaitu heat map evolusi. Nah, hasil simulasinya itu berupa suhu tinggi dari bagian tengah yang menyebar ke kiri dan ke kanan seiring waktu, dan ujung batang tetap dingin karena dianggap memiliki batas tetap atau diriklet. Hasil simulasinya itu konsisten dengan hukum difusi panas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.